Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Roma pasal 6 ayat 22. Di situ firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Puji Tuhan, dari pembacaan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah menghendaki kita bisa menikmati hidup yang merdeka. Kita sadar bahwa kemerdekaan itu begitu penting bagi setiap manusia, sehingga rasanya apapun yang menjadi penjajahan itu tidak bisa dipertahankan lagi untuk ada di bawah kolong langit ini. Firman Tuhan ingatkan bahwa sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang merdeka adalah kehidupan yang berbuah. Sangat jelas sekali. Merdeka adalah bebas dari ikatan, kuasa, atau belenggu dosa. Tetapi untuk benar-benar merdeka, maka kita harus menjadi hamba Allah. Di saat kita tidak menjadi hamba Allah, kita tetap berada sebagai hamba dosa. Dan itulah kita tidak pernah ada buah. Karena tidak mungkin hamba dosa menghasilkan buah yang baik. Tetapi hamba Allah akan menghasilkan buah-buah yang menguduskan kita sebagai kesudahannya kita mencapai hidup yang kekal. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Allah begitu merindukan untuk kita bisa merdeka. Maka tidak ada cara yang baik, tidak ada cara yang tepat untuk memerdekakan kita selain dengan menebus kita dari dosa kita. Dan setelah penebusan itu, maka kita harus menghambakan diri kepada Tuhan. Kita tidak bebas liar, karena sudah merdeka seperti kuda lepas dari kandang, bisa lari kemana saja. Tidak. Tetapi ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka kita dengan ikhlas menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Karena tidak ada orang dapat berbuah dari kehidupan hamba dosa. Hanya dosa yang menghadirkan buah-buah yang membawa kepada kebinasaan. Buah-buah yang tidak nyaman dan tidak enak dinikmati orang banyak karena buah dari hamba dosa. Tetapi hamba kebenaran akan menghasilkan buah-buah yang Alkitab katakan tadi akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Sebab itu sebagai orang percaya, tidak perlu kita merasa susah bagaimana kita harus menghasilkan buah dari kebenaran itu. Kita harus ingat awal bahwa untuk menyelamatkan kita, untuk memerdekakan kita, itu bukan pembicaraan kita dengan Tuhan. Itu bukan rencana kita untuk membebaskan diri kita, tapi itulah wujud kasih Allah kepada kita.
supaya kita dengan ikhlas juga menyerahkan diri untuk menjadi hamba Allah. Di saat kita tidak menyadari dan tidak memahami, keselamatan itu diperoleh hanya karena kasih karunia Allah, maka kita senang merdeka bebas tanpa menyerahkan diri untuk menjadi hamba Allah. Hal itulah yang membuat kita tidak punya buah. Buah dari pertobatan kita, buah dari kehidupan yang merdeka tidak pernah jelas. Karena kita tidak menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan. Hal yang kedua yang kita perlu perhatikan di sini. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka kita harus mengganti pikiran yang lemah. Pikiran yang adalah berdosa karena di bawah pengaruh dosa, maka kita harus ganti pikiran kita. Tinggalkan pikiran yang lemah itu, buang pikiran yang berdosa itu, dan kenakan pikiran yang ada di dalam Kristus bagi kita. Karena kita tidak mungkin bisa mengerti apa yang Dia rencanakan untuk kita kalau tidak ada sebahagian kecil dari pikirannya ada di kepala kita. Kita tidak akan pernah tahu suatu proyek yang dikerjakan mulainya dari mana, apa yang harus dibuat, apa yang merupakan perlengkapannya. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak melihat buah pemikiran dari orang yang merencanakan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita yang dimerdekakan dari dosa oleh kasih karunia Allah, maka kita harus buang pikiran yang lemah, pikiran yang seringkali suka menduga-duga yang tidak benar, pikiran yang selalu membuat kita tidak bisa berubah, karena pikiran selalu menuduh kita, membatasi kita, dan membuat kita kembali terbelenggu oleh dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, apa saja yang kita lihat itu bisa pengaruhi kehidupan kita. Apa saja yang kita dengar itu bisa mempengaruhi keadaan kita. Tetapi kalau pikiran kita dirubah dari kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka kita tidak akan terpengaruh. Sebagai seorang yang dewasa, kita boleh dengar anak-anak kita berbicara seperti apa tentang diri kita. Kita tidak pernah keberatan ketika dia bilang kita orang tua jahat, karena kita punya pikiran jauh lebih baik dari anak itu, yang ketika ditegur dia marah, ketika dia nasihati dia tidak terima, dan dia berkata orang tua ini jahat, karena dia tidak mengerti apa yang ada jauh di depannya. Nah, demikianlah dengan pikiran kita yang hidup di dalam dosa, kita tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan rancangkan untuk kita. Di saat Tuhan memakai segala sesuatu untuk membentuk kehidupan kita, maka pikiran kita dengan mudah berkata Tuhan itu jahat. Dengan mudah pikiran kita menghukum rencana yang baik itu sebagai suatu malapetaka, karena pikiran kita ya lahir dari kebiasaan yang lemah, yaitu hamba dosa. Tapi jika pikiran itu dirubah dengan pikiran yang ada pada Tuhan, maka tidak ada satupun yang kita jumpai dan kita sikapi dengan keadaan yang salah. Karena kita tahu, kita paham apa yang Tuhan izinkan terjadi. Itu bukan berarti Tuhan membiarkan kita, tetapi Tuhan melatih kita untuk menjadi lebih baik. Karena itu kita diingatkan, setelah kita merdeka, ingatkan dirimu, engkau merdeka karena Tuhan mengasihimu. Sebab itu, robah pikiranmu. Jangan membawa pikiran yang lama, yang selalu suka menuduh, yang suka mereka-reka, yang suka berpraduga tidak baik. Itu merugikan kita, karena itu kebiasaan kita yang lama.
Tapi setelah kita dimerdekakan, maka kita memakai pikiran yang baru itu. Alkitab katakan, dari perhambaan kita kepada Allah akan menghasilkan buah-buah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Cara jujur kita bisa melihat diri kita masing-masing. Adakah buah-buah yang baik yang muncul dalam diri kita? Adakah orang menemukan buah-buah dari pertobatan kita, dari kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan? Atau orang hanya berkata, ya memanglah manusia begitu kok. Sehingga tidak ada kelebihan, tidak ada perbedaan antara hamba dosa dan hamba Allah. Sebab itu mari kita diingatkan oleh firman Tuhan, dua hal penting. Engkau dimerdekakan karena kasih Allah. Engkau bebas dari dosa karena kasih Allah kepada kita. Dan tanggung jawab kita yang merdeka untuk menghasilkan buah, ganti pikiran kita. Karena dengan pikiran yang baru, maka kita melihat ada banyak peluang untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang benar, untuk melakukan hal-hal yang terpuji bagi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami diingatkan oleh firman-Mu. Engkau menghendaki kami merdeka. Engkau tidak meluaskan kami terus menjadi hamba, tapi Engkau mengizinkan kami untuk merdeka. Dan lebih dari merdeka, kami menghasilkan buah-buah. Dan buah-buah itu akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar dalam perjalanan kehidupan ini, kami menyadari bahwa kami diselamatkan oleh kasih setia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Dan kami diingatkan untuk selalu meninggalkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang lemah, menggantikan dengan pikiran-pikiran yang Tuhan punya untuk kehidupan kami semua orang percaya. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ibadah mahasiswa, pemuda, dan remaja yang juga akan disiarkan melalui online. Dan kita berdoa untuk minggu-minggu yang akan datang, pelayanan wadah kita bisa laksanakan juga melalui Zoom untuk bisa interaksi, di mana semua warga jemaat bisa mengisi acara. Ada yang mau memuji Tuhan, ada yang mau bersaksi, ada yang ditunjuk berdoa. Saudara bisa dapat lakukan dalam suatu ibadah online melalui Zoom ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan besok hari Minggu ibadah kita 3 kali, 7:30 pagi itu ibadah yang pertama, ibadah yang kedua 10:30 pagi, dan pada ibadah yang ketiga jam 5 sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.